Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Quantix ingin mempresentasikan tentang analisis faktor kematian pasien COVID-19. Lanjut ke bagian pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Barto. Waktu dan tempat dipersilakan. Tujuan dataset mengetahui tren dan pola penyebaran COVID berdasarkan usia dan jenis kelamin dengan memanfaatkan data publik berukuran besar, lebih dari 50 MB. Deskripsi dataset data CSP, sumber dataset dari Kaggle, ukuran 50 MB, jumlah data yang ratusan ribu baris. Beberapa kolom penting, data date, tanggal data kematian, seks, jenis kelamin pasien, X, usia pasien. Teknologi yang digunakan, platform Google Colab, Libraries ada Pandas untuk memanipulasi data, Matplotlib, Seedborn untuk visualisasi data, NumPy untuk analisis numerik. Metodologi analisis yang digunakan yaitu adalah metodologi analisis data eksploratif, Exploratory Data Analysis atau EDA. Yang pertama di sini ada data collection, yaitu mengambil dataset publik COVID-19 berukuran besar dari website Kaggle. Yang kedua ada data cleaning, yaitu yang pertama menghapus nilai missing value atau null. Yang kedua mengubah format tanggal ke tipe date time. Yang ketiga ada menstandarisasi teks gender yang tidak konsisten penulisannya. Yang ketiga ada data exploration, yaitu pertama menampilkan informasi dataset df.info dan df.describe. Yang kedua mengecek nilai unik setiap kolom untuk mengenal struktur datanya. Yang keempat ada data visualization yang menggunakan grafik untuk melihat tren. Yang pertama ada grafik distribusi usia pasien, dan yang kedua ada grafik kasus berdasarkan jenis kelamin. Oke, lanjut kita masuk ke bagian dokumentasinya ya dari tahapan analisisnya. Untuk data collection, di sini kami mengambil dataset publik COVID-19 berukuran besar dari Kaggle. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Oke, next. Di sini ada data cleaning. Kami menghapus nilai missing value atau null, mengubah format tanggal ke tipe date time. Bisa kita lihat seperti gambar di bawah. Kami membersihkan data, mereplace atau menghapus angka 97 dan 99 dari tanggal. Oke, next. Data exploration. Di sini kita menampilkan informasi dataset df.info dan df.describe. Di sini kita mengecek nilai unik setiap kolom untuk mengenal struktur datanya. Terus kita membuat beberapa statistik deskriptif dasar yang seperti yang tertera pada gambar berikut. Oke, kita masuk ke bagian tahapan analisis dari data visualisasi dan hasil insight-nya ya. Nah, untuk data visualisasi sendiri, kita semua ini sudah berhasil untuk memvisualisasikan data yang dimana kasus tersebut terbanyak berasal dari kelompok usia produktif, yaitu dari usia 20 sampai 50 tahun. Tetapi untuk tingkat kematian tertingginya tersendiri itu terdapat pada usia lanjut, yaitu usia lebih dari 60 tahun. Nah, insight ini menunjukkan bahwa kelompok lansia paling rentan terhadap COVID-19. Baik, untuk grafik di layar tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematian laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin. Kemungkinan penyebabnya antara lain adalah gaya hidup yang kurang sehat, kebiasaan merokok, serta faktor pekerjaan yang beresiko. Temuan ini menjadi dasar untuk melakukan analisis lanjutan, guna memahami pola dan memberikan rekomendasi yang tepat. Untuk kesimpulannya adalah jenis kelamin dan usia terbukti menjadi dua faktor utama yang memengaruhi tingkat keparahan dan kemungkinan kematian akibat COVID-19. Pemerintah dan tenaga medis dapat memanfaatkan informasi ini untuk memprioritaskan kelompok beresiko tinggi, terutama laki-laki dan lansia, dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus COVID-19. Untuk sarannya adalah fokus pencegahan untuk kelompok rentan, pemerintah dan tenaga medis perlu memprioritaskan laki-laki dan lansia dalam program vaksinasi, pemeriksaan rutin, dan edukasi kesehatan. Setelah itu adalah melakukan kampanye gaya hidup sehat, dan yang terakhir adalah diperlukan program nasional untuk mengurangi faktor risiko seperti merokok, obesitas, dan hipertensi yang terbukti memparahkan dampak COVID-19. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu Quantix. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.